Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 148620623092. Baik, di sini saya akan membacakan tentang materi kedua yang berjudul Aspek-aspek berbahasa Indonesia. Baik, langsung saja pada materi. Latar belakang. Keterampilan berbahasa mencakup 4 aspek utama. Yang pertama menyimak, kedua berbicara, ketiga membaca, dan keempat menulis. Keempat keterampilan ini saling terkait dan penting untuk komunikasi efektif. Menyimak adalah keterampilan dasar yang dikuasai terlebih dahulu, diikuti dengan berbicara, membaca, dan menulis. Aspek keterampilan dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama reseptif atau menyimak dan membaca, yang menangkap informasi, dan produktif, berbicara dan menulis, yang menyampaikan informasi. Pembelajaran bahasa di sekolah bertujuan untuk mengembangkan semua keterampilan ini agar siswa dapat berkomunikasi dengan baik. Keterampilan berbahasa adalah kemampuan yang terdiri dari 4 aspek utama. Yang pertama mendengarkan, kedua berbicara, ketiga membaca, dan keempat menulis. Mendengarkan dan berbicara adalah bagian dari keterampilan berbahasa lisan. Sementara membaca dan menulis adalah bagian dari keterampilan berbahasa tertulis. Mendengarkan dan membaca adalah keterampilan yang melibatkan penerimaan informasi. Sementara berbicara dan menulis adalah keterampilan yang melibatkan produksi informasi. Contohnya, ketika kita mendengarkan seseorang berbicara, kita menggunakan keterampilan mendengarkan. Kemudian, ketika kita membalas cerita tersebut dengan kata-kata kita sendiri, itu adalah contoh dari menggunakan keterampilan berbicara. Dan ketika kita membaca sebuah artikel di koran, kita menggunakan keterampilan membaca. Dan ketika kita menulis esai atau surat, itu adalah contoh dari menggunakan keterampilan menulis. Untuk menjadi mahir dalam keempat aspek keterampilan berbahasa tersebut, seseorang perlu menguasai keterampilan-keterampilan kecil yang terkait dengan masing-masing aspek tersebut. Misalnya, untuk menjadi pembaca yang baik, seseorang perlu memahami kosakata dan tata bahasa yang benar. Sementara, untuk menjadi penulis yang baik, seseorang perlu belajar cara menyusun kalimat yang baik. Dengan menguasai keterampilan-keterampilan mikro ini, seseorang dapat menjadi lebih lancar dan efektif dalam menggunakan bahasa, lisan maupun tertulis. Tujuan dari aspek-aspek keterampilan berbahasa yang pertama untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, untuk membantu siswa memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi. Yang ketiga, membantu siswa menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dan kreatif. Yang keempat, membantu siswa menghayati bahasa dan sastra Indonesia. Kesimpulan dari aspek-aspek keterampilan berbahasa adalah keterampilan berbahasa terdiri dari 4 aspek, yakni keterampilan mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Mendengarkan dan berbicara merupakan aspek keterampilan berbahasa ragam lisan, sedangkan membaca dan menulis merupakan keterampilan berbahasa ragam tulis. Mendengarkan dan membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif, sedangkan berbicara dan menulis bersifat produktif. Untuk menguasai keempat jenis keterampilan berbahasa tersebut, seseorang harus menguasai sejumlah keterampilan mikro dari masing-masing aspek keterampilan tersebut. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan materi selanjutnya akan dibacakan langsung oleh rekan saya, yaitu Dini Aliyah Nur Fajriya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.